Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, baik. Masih bersama saya Ihyi Abdul Haki. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang amil-amil perubah pada mubtada dan khobar. Ini sudah terpampang di papan tulis. Oke, sebagai permulaan, jadi pada mulanya mubtada dan khobar ini dia berbaris atau bertanda beralamat rofa. Nah, beralamat rofa. Nah, tapi kita kan kemarin sudah belajar bagaimana tanda-tanda rofa, itu sudah selesai. Kita lanjut kepada apakah mubtada dan khobar ini mutlak rofa atau dia bisa dirubah. Nah, ternyata mubtada dan khobar ini dia tidak mutlak rofa. Jadi dia ada kondisi dan situasi di mana mubtada ini bisa menjadi nasab ataupun khabarnya yang menjadi nasab. Nah, kapan ini terjadi? Ini terjadi ketika ada amil-amil ataupun perubah yang nempel pada mubtada dan khobar. Nah, amil-amil yang merubah mubtada dan khobar itulah yang disebut amil nawasih. Amil nawasih. Nah, ada berapa saja itu amil nawasih? Jadi di sini saya akan membagi menjadi 3 bagian besar. Ada namanya isim kana di sini saja. Kana dan brother-brothernya dan teman-temannya. Ada juga yang disebut isim inna. Nah, isim inna dan brothernya. Ada juga yang disebut zonna dan brother-brothernya. Nah, ketiga amil ini ketika dia nempel pada mubtada dan khobar, dia ini berbeda-beda perubahannya. Ada nanti yang mubtadanya menjadi rofa, khobarnya menjadi nasab. Ada pula sebaliknya. Ada pula yang mubtadanya nasab, khobarnya pun nasab. Nah, kita hapus. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama isim kana dan isim kana dan teman-temannya. Jadi isim kana ini seperti tadi yang saya sampaikan, dia mempunyai tugas merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Kita ambil contoh dalam Al-Quran. Wa kana Allahu aliman hakim. Wa kana Allahu salah guys, tunggu. Kana Allahu aliman hakim. Tunggu sebentar. Hakim. Nah, di sini ada isim kana dan di sini ada mubtada dan khobar. Awal mulanya ini mubtada, misal begini. Pada mulanya ini mubtada berbaris rofa. Ini pun domah. Kita ambil contoh domah dan ini pun domah. Nah, Allahun alimun. Tetapi masuk di sini kana. Nah, dia yang tadinya mubtadanya rofa atau domah, dia berubah menjadi ha. Ini tidak berubah. Nah, khobarnya yang tadinya rofa dia menjadi nasab karena datang isim kana nempel. Oke, gampang. Nah, itu contoh.
Selanjutnya ada yang namanya isim inna. Isim inna itu kebalikan dari isim kana. Jadi isim inna ada usah ini aja, ya, gampang. Nah, isim inna. Kalau tadi isim kana merofakan mubtada dan menasabkan khobar. Nah, ini isim inna. Contoh dalam Al-Qur'an, innallaha dia mubtadanya menjadi nasab, sedang khobarnya menjadi rofa. Nah, kebalikannya dari isim kana, gampang. Nah, ini juga yang saya perhatikan ketika menghafal, bagaimana cara menghafal yang gampang. Jadi kalau ada kana, ujungnya pasti ketahuan. Ada juga dengan inna begitu. Inna, kalau ada inna nanti ujungnya ketahuan. Kayak ini, wa kana Allahu alimun hakima, innallaha alimun hakim. Oke. Terakhir ada namanya isim zon. Isim zonna ini dia tugasnya menasabkan mubtada dan menasabkan khobar. Jadi dua-duanya nasab. Contoh, zonantu zaidan qa'iman. Aku mengira Zaid itu berdiri. Nah, kapan zona ini bisa menjadi perubah di mubtada dan khobar? Kalau yang saya dapat pelajaran, dia harus ada fa'ilnya. Jadi ini zona itu baru Zaidan qa'iman, dia bersyarat. Oke, mungkin sekian dari saya. Sebenarnya masih banyak pelajaran yang belum saya bahas, kayak di isim kana itu ada yang bersyarat, ada yang tidak bersyarat, atau seperti di isim zonna dan teman-temannya itu ada seperti af'alul qulub dan af'alul tasgir kalau nggak salah, tapi mungkin di pembahasan lain kita bahas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.